Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek PBO kami. Di sini kami membuat web flutter yang bernama Klinik Sehat, sebuah sistem pendaftaran sederhana untuk klinik sehat. Saya Princess Sitorus, di tim ini saya berperan sebagai hacker bersama Sapran. Kami yang ingin membangun struktur data dan logik aplikasinya. Halo, di sini saya Syabul Mali Tanjung. Saya di sini sebagai hacker kedua, di mana saya lebih berfokus kepada CRUD. CRUD itu adalah create, update, dan delete data pasien. Jadi supaya aplikasi webnya berjalan. Dan saya Doni Fernanda. Di sini saya sebagai hacker. Di sini saya akan menjelaskan cara webnya bekerja dan cara menggunakannya. Hai, perkenalkan nama saya Putri Sultami Prandana. Di sini saya sebagai hustler. Sayalah yang merancang kenapa kami mengambil tema ini dan ada cerita apa di balik tema ini. Hai, perkenalkan saya Putri Sultami Prandana. Di sini saya sebagai hustler. Saya di sini mau cerita nih kenapa kami ngambil tema ini. Kenapa kami pilih tema ini? Karena ini masalah yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Banyak klinik kecil daerah masih mencatat data, masih menggunakan buku manual. Akibatnya, data gampang hilang atau rusak, susah dicari kalau pasien lama mau berobat, rawan salah hitung biaya pengobatan, dan antrian jadi lama karena semua catat manual. Dari masalah itu, kami bikin Klinik Sehat, web sederhana berbasis flutter yang bisa mendaftarkan pasien baru secara digital, menyimpan dan mencari data pasien dengan cepat, menampilkan jadwal praktik menyampaikan jadwal praktik dokter berpoli, dan menghitung biaya pengobatan otomatis, lengkap dengan rekomendasi dokter dan obat sesuai keluhan. Tujuan sederhana, bikin proses administrasi klinik jadi lebih cepat, rapi, dan minim error. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Penanda. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau cara menggunakan web klinik sehat ini. Baiklah, di tampilan awal web klinik sehat ini kita akan ditampilkan 4 menu utama, yaitu ada menu daftar, menu data, jadwal, kemudian yang terakhir ada menu biaya. Kemudian kita masuk ke menu daftar. Di menu daftar ini kita akan ditampilkan form pendaftaran yang dimana ada ID pasien, nama pasien, umur, alamat, pilih poli, kemudian keluhan pasien. Di ID pasien ini kita akan mengisi datanya. Sebagai contoh, kita isi, kemudian nama, kemudian kita masukkan umur, kita pilih jenis kelamin, kemudian kita masukkan alamatnya, kita pilih poli, sebagai contoh poli umum, kemudian kita masukkan keluhannya. Setelah kita mengisi datanya semua, kita klik daftar sekarang. Maka di sini kita akan ditampilkan rekomendasi dokter dan obat. Sebagai contoh, dokternya Dr. Andi Pratama dan obatnya paracetamol dan vitamin C. Maka data yang kita masukkan tadi akan otomatis tersimpan di database. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, menu data. Di menu data ini kita akan ditampilkan daftar pasien yang tersimpan. Di menu data ini kita bisa mencari daftar pasien yang terdaftar dengan cara kita memasukkan ID-nya. Untuk sebagai contoh, kita masukkan ID yang tadi, 02, kita klik cari sekarang. Maka kita akan ditampilkan daftar pasien yang kita masukkan ID-nya. Dan juga di menu data ini kita akan juga bisa mengedit data pasien, kemudian ID pasien, nama pasien, keluhan, dan jenis kelamin. Dan juga kita bisa menghapus data dengan kita mengklik logo sampah atau logo hapus di kanan samping ini. Baiklah, kita lanjut ke menu jadwal. Di menu jadwal ini kita akan ditampilkan jadwal praktek dokter yang tersedia. Sebagai contoh, kita klik Dr. Budi Santoso. Kita akan ditampilkan bahwa Budi Santoso ini adalah dokter umum, kemudian shiftnya hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 14.00. Baiklah, kita lanjut ke menu yang terakhir, di menu biaya. Di menu biaya ini kita akan ditampilkan hitung total biaya pengobatan. Untuk di menu biaya ini kita juga ditampilkan tarif biaya per poli. Kemudian untuk mencari total biayanya kita cukup masukkan ID pasien. Sebagai contoh, kita masukkan ID pasien tadi. Kemudian kita klik kalkulatornya. Maka di sini kita akan ditampilkan detail biaya pasien. Kemudian akan ditampilkan juga rekomendasi dokter dan obat. Total biayanya, kemudian tarif biaya poli. Jadi
alur dari web ini yaitu pasien mendaftar, kemudian langsung dapat rekomendasi dokter serta obatnya. Selain itu, datanya bisa kita cek kapan saja dan untuk biayanya juga sudah otomatis kehitung. Semuanya itu serba cepat dan mudah untuk digunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klinik sehat ini, yaitu dari sisi tampilan kami bikin desainnya bersih dan konsisten. Warna biru ini digunakan sebagai identitas klinik dengan memakai pekat putih melengkung dan bayangan halus biar terlihat sangat modern. Setiap tab punya icon yang konsisten, formnya sederhana dengan validasi otomatis biar user nggak salah input, dan hasil pencarian atau rekomendasi ditampilkan dalam kotak highlight biar gampang dibaca. Tujuan web ini satu, biar siapapun yang pakai, meski nggak familiar sama teknologi, tetapi nyaman menggunakan web ini. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finjas Lisitorus. Saya akan menjelaskan pada kelas pasien. Pertama-tama saya akan menunjukkan file pasien DAR. Di sini ada kelas pasien yang menjadi cetakan data dalam satu pasien. Pada kode ini termasuk ke contoh encapsulation karena semua data pasien, nama, umur, poli, dan keluhan, dan seterusnya dibungkus menjadi satu objek dalam objek pasien, bukan berupa variabel-variabel lepas. Jadi setiap kali kita butuh data satu pasien cukup panggil dalam satu objek satu aja. Dan pada bagian ini ada to map. Dua fungsi ini penting karena have bisa menyimpan data dalam bentuk map, bukan objek DAR langsung. To map itu mengubah objek pasien jadi map sebelum disimpan, dan from map itu mengubahkannya jadi objek pasien lagi saat data disimpan dari database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Maulid Tanjung. Di sini saya sebagai hacker 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD, di mana CRUD itu ada create, read, delete, dan update. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan kami yang menggunakan singleton pattern. Di sini saya akan menjelaskan static. Static itu artinya variabel ini memiliki kelas, bukan milik objek, dan final itu artinya nilainya hanya dibuat sekali, tidak bisa diubah lagi. Dan juga DB helper internal ini adalah konstruktor privat yang digunakan untuk membuat objek pertama. Jadi baris ini berfungsi membuat satu objek DB helper yang nantinya akan dipakai oleh seluruh web. Oke, di sini saya akan menjelaskan konstruktor factory. Baris ini adalah fungsinya untuk tidak membuat objek baru, tetapi langsung mengembalikan objek yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi sehingga setiap pemanggilan DB helper itu meskipun berulang-ulang tetap semuanya mengarah ke objek yang sama. Dan di sini saya akan menjelaskan konstruktor privat, di mana konstruktor privat ini memiliki codingan yang di sini dia menggunakan titik, teman-teman. Jadi titik itu sebelumnya namanya konstruktor, menunjukkan bahwa konstruktor ini bersifat privat. Artinya konstruktor ini hanya bisa dipanggil dari dalam kelas DB helper sendiri. Tujuannya supaya programmer tidak bisa membuat objek baru secara bebas seperti di dalam kelas. Di sini alasan kami menggunakan singleton pattern itu pada aplikasi Flutter yang menggunakan Hive sebagai database lokal. Kami tidak ingin membuat banyak objek di DB helper. Jika setiap halaman membuat objek sendiri, maka bisa terjadi koneksi database menjadi tidak konsisten, proses membaca dan menyimpan data menjadi tidak efisien, penggunaan memori menjadi lebih besar. Karena itu digunakan singleton pattern, sehingga seluruh web menggunakan satu objek DB helper yang sama. Kode ini menerapkan singleton pattern, yaitu pola yang memastikan kelas DB helper hanya memiliki satu objek selama aplikasi berjalan.
variabel garis bawah instance membuat objek pertama, kemudian factory DB helper selalu mengembalikan objek tersebut setiap kali dipanggil. Konstruktor DB helper internal dibuat privat agar objek baru tidak bisa dibuat dari luar kelas. Dengan cara ini seluruh aplikasi menggunakan satu koneksi database Hive yang sama sehingga lebih efisien, konsisten, dan menghindari pembuatan objek database secara berulang. Di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi CRUD, di mana CRUD itu tadi ada create, write, update, dan delete pasien. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan fungsi ini digunakan untuk menambahkan data pasien baru ke dalam database Hive. Pada web yang kami buat, fungsi ini dipanggil ketika pengguna mengisi formulir pendaftaran pasien lalu menekan tombol simpan dan halaman daftar pasien. Fungsi ini digunakan untuk mengambil sebuah data pasien yang tersimpan di database. Data yang diambil kemudian ditampilkan bentuk daftar pada halaman data pasien. Kemudian get by ID. Get by ID ini, fungsi ini digunakan untuk mencari satu data pasien berdasarkan ID pasien. Pada aplikasi kami, fungsi ini dipakai pada fitur pencarian di halaman biaya dan halaman rekomendasi, sehingga pengguna cukup memasukkan ID pasien untuk menampilkan data yang sesuai. Berikut di sini saya akan menunjukkan update, di mana fungsi ini digunakan untuk memperbarui data pasien yang sudah ada. Fungsi ini dipanggil ketika pengguna mengedit data melalui dialog edit, kemudian menekan tombol simpan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga yang delete. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data pasien dari database. Fungsi ini juga dijalankan saat pengguna menekan tombol hapus pada data pasien yang dipilih. Jadi semua proses pengolahan data aplikasi mulai dari menambah, menampilkan, mencari, mengubah, sehingga menghapus data pasien semuanya dilakukan melalui 5 fungsi ini. Dengan memusatkan seluruh akses database di DB helper.dat, kode menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan perubahan cara menyimpan data cukup dilakukan di satu file saja. Mungkin segitu pembahasan saya tentang CRUD dan codingan Singleton Python itu. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada satu logik yang sederhana menjadi nilai tambahan aplikasi kami. Fungsi dari get rekomendasi yang ada di praktek kami dan biaya. Logika pakai percabangan if, biasa cek dulu pasien pilih poli apa, lalu cek kata kunci keluhan, misalnya demam atau batuk. Kalau cocok disimpan otomatis menampilkan nama dokter, dan rekomendasi obat. Jadi aplikasi ini enggak cuma menyimpan data administratif, tapi juga memberi informasi awal yang berguna untuk pasien sebelum ketemu dokter. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nah, jadi itu tadi web klinik sehat dari kelompok kami. Sederhana, namun membantu masalah nyata yang ada di administrasi untuk klinik kecil. Kedepannya kami akan menambahkan fitur bulanan dan ekspor data pasien, Serta kemungkinan menambahkan sistem multi-user untuk admin dan dokter. Dan penyempurnaan tampilan agar semakin ramah pengguna. Sekian dari proyek praktikum PBO kami.